Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami letusan erupsi Rabu pagi. Laporan hasil pengamatan selama 24 jam terakhir, sedikitnya 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter. Letusan erupsi dari Gunung Semeru dipantau dari Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami 6 kali letusan dengan tinggi kolom abu 200-900 meter dari puncak kawah. Meski masih dalam jarak aman, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB di Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi hujan abu yang diakibatkan angin kencang di puncak gunung. Dengan letusan dari Gunung Semeru sendiri dengan ketinggian 200-900 meter itu bisa berpotensi pada hujan abu di wilayah timur laut. Nah, untuk kewaspadaan kepada masyarakat, terutama masyarakat penambang ataupun masyarakat, imbauannya waspada saat-saat cuaca ekstrim. Selain bisa diamati secara visual, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru bisa dilihat dari seismograf PVMBG. Di antaranya 55 kali letusan, 3 kali gempa guguran, dan 4 kali gempa hembusan. Sedangkan status Gunung Semeru berada di level 2 waspada. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sesosok mayat pria ditemukan di pekarangan rumah kosong di Desa Tebana, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus tersangka, seorang janda yang mengaku hendak diperkosa oleh korban. Warga Desa Tebana digemparkan dengan penemuan mayat pria yang tersungkur di halaman rumah kosong di Banyuates, Sampang. Mereka berkerumun melihat dari dekat untuk memastikan apakah korban adalah keluarga mereka. Polisi yang datang ke lokasi memasang garis polisi. Dari hasil pemeriksaan korban ternyata warga setempat yang rumahnya tak jauh dari tempat kejadian. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka di wajah korban. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku Samuah, 42 tahun, warga Banyuates, seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Kepada polisi, tersangka mengaku dipaksa berhubungan badan dan janji dinikahi. Namun pelaku menolak karena korban sudah memiliki istri. Tersangka mendorong korban hingga terjatuh mengenai meja. Korban yang pingsan langsung dicekik dengan kain. Pelaku ini kan keluar dari kamar mandi ke rumah, ke kamar mandi. Kamar mandinya itu di luar rumah, di pekarangan. Nah, setelah dia masuk rumah, dibuntutilah si korban ini. Dibuntuti, dia ikut masuk rumahnya. Pengakuan korban itu dari korban itu mau menikahi si pelaku ini. Tapi pelaku ini tidak mau karena si korban ini sudah beristri. Dan saat itulah menurut keterangan si pelaku ini katanya jatuh, selanjutnya dia dicekik dengan kain. Untuk menghilangkan jejak, tersangka menyeret jasad korban ke halaman rumah kosong yang berjarak 50 meter dari rumah pelaku. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif pelaku. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Saudara, seorang pekerja teknisi PLN tersengat listrik saat aktivitas kerja di tiang listrik bertegangan tinggi di kawasan Jalan Sumatera, Surabaya. Akibatnya korban pingsan di atas tiang listrik dan menderita luka bakar parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Seorang pekerja teknisi PLN bernama Agus berusia 40 tahun tersengat aliran listrik saat aktivitas kerja di tiang listrik bertegangan tinggi di kawasan Jalan Sumatera, Surabaya, Selasa sore. Meski sudah berpengalaman dan dilengkapi peralatan safety, korban pingsan dan menderita luka bakar parah, yakni di bawah lapisan kulit luar pergelangan tangannya. Mendapat laporan, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung datang ke lokasi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena petugas harus menggunakan mobil Skywalker atau mobil tangga katrol untuk menjangkau tubuh korban yang berada di tiang listrik bertegangan tinggi. Setelah 30 menit berjibaku, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Tadi ya alhamdulillah korban sempat sadar. Jadi untuk proses transportasinya ke basketnya unit DLH itu mudah.
Kendalanya memang ini tadi untuk kabel yang utama itu masih ada arus listriknya, jadi kami harus menunggu dari PLN lain untuk mematikan arus yang utamanya. Ya sempat tadi kondisinya sempat tersengat listrik, jadi ada luka bakar di sekitar lengannya. Karena kondisinya lemas dan menderita luka bakar parah, korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, setelah pingsan beberapa lama, seorang pengendara motor di Banyuwangi yang tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang dinyatakan meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Seorang pemotor menjadi korban pohon tumbang di Desa Banyu Anyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Akibatnya korban Muhammad Nur berusia 42 tahun akhirnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian bermula saat korban mengendarai motor perjalanan pulang dari kebun di lereng Gunung Raung pada hari Minggu. Naas tibanya di lokasi, angin kencang tiba-tiba menerjang sehingga seketika Agus tertimpa pohon pinus setinggi 10 meter yang tumbang. Korban langsung tak sadarkan diri usai menderita luka parah akibat hantaman pohon tumbang. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Husada Glenmore, Banyuwangi. Namun karena kondisinya semakin memburuk, korban dirujuk ke RSUD Dr. Subandi Jember. Namun nyawanya akhirnya tak tertolong. Kejadian yang tidak disangka, ini namanya takdir, bahwasanya beliau tertimpa pohon pinus waktu di kebun dalam mau pulang ke rumahnya bersama kebetulan di kebun bersama anaknya yang pertama, dan kebetulan tidak berboncengan tapi membawa sepeda motor sendiri-sendiri. Kebetulan yang anaknya di depan mendahului bapaknya. Setelah tengok ke belakang ternyata bapaknya tertimpa oleh pohon pinus. Warga dan pengendara diminta hati-hati dan waspada ketika di jalan karena musim cuaca ekstrem. Angin kencang bisa tiba-tiba datang dan mengakibatkan pohon tumbang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, identitas mayat wanita muda yang ditemukan hanyut di aliran sungai di Kecamatan Megaluh, Jombang akhirnya terkuak. Korban yang masih berusia 17 tahun diduga menjadi korban kejahatan perampasan dan penganiayaan karena motor dan ponselnya hilang. Identitas mayat wanita yang mengambang di aliran sungai Kanal Turi, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Jombang pada Senin lalu akhirnya terkuak. Hal ini usai tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan identifikasi dan autopsi korban. Korban adalah PR, seorang gadis yang berusia 17 tahun warga Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan luka memar pada perut korban, diduga akibat hantaman atau pukulan benda tumpul. Selain itu ada luka robek di bagian wajah korban, diduga dianiaya oleh pelaku. Kesimpulan sementara polisi diduga PR menjadi sasaran kejahatan, perampasan dan penganiayaan karena motor dan ponsel miliknya tidak ditemukan. Diduga korban terlebih dahulu dianiaya hingga tak sadarkan diri, lalu diceburkan ke sungai. Memang ditemukan adanya luka sobek di bagian kepala yang diakibatkan benda tumpul, dan juga ada diindikasi benturan di bagian perut yang bisa mengakibatkan kematian. Tetapi dari hasil otopsi, penyebab kematian pertama adalah hasil dari tenggelam, ya. Jadi pada saat dia masuk ke sungai itu posisinya masih di posisi, sehingga diindikasikan meninggalnya karena tenggelam. Karena mungkin posisi sebelumnya itu sudah lemas atau memang sudah tidak berdaya, sehingga meninggalnya pertama adalah hasil benda tumpul. Kini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi di lokasi dan keterangan pihak keluarga. Polisi masih berupaya menyelidiki kasus ini dan menguak siapa pelaku pembunuhan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, di tengah gencarnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, Satreskrim Polres Situbondo membongkar industri pupuk cair diduga palsu yang berbahaya bagi tanaman pertanian. Beroperasi sejak 2 tahun terakhir, pupuk cair yang tidak jelas kandungannya itu telah dipasarkan ke berbagai wilayah dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.
Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Ditengarai memproduksi pupuk cair yang diduga palsu. Penggerebekan membuat sejumlah pekerja kaget. Beberapa pekerja yang saat itu tengah sibuk mengemas cairan pupuk palsu hanya bisa pasrah. Selain ribuan botol pupuk cair diduga palsu, dari TKP polisi juga menemukan sejumlah drum berisi cairan yang tidak jelas isi kandungannya. Polisi meringkus pemilik industri ilegal yakni Budi Harto, warga Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Guna pendalaman penyelidikan, polisi dan Dinas Pertanian Situbondo mendatangi TKP sekaligus mengambil sampel pupuk cair ilegal ini. Penggerebekan dilakukan menyusul laporan warga yang curiga dengan aktivitas serta aroma menyengat yang bersumber di rumah yang baru dikontrak beberapa bulan lalu oleh Budi Harto. Hasil pemeriksaan sementara, industri pupuk cair diduga palsu ini telah berlangsung sejak 2 tahun lalu namun di luar wilayah Situbondo. Penjualannya dilakukan melalui pasar online terutama keluar Jawa dan omsetnya mencapai 100 juta per bulan. Dilakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut ada kegiatan produksi pupuk cair yang dipasarkan keluar. Kami temui di depan TKP, itu sudah siap dikemas dan siap diedarkan. Meski isi kandungannya masih diteliti di laboratorium, namun Dinas Pertanian memastikan cairan ini akan berdampak buruk jika diaplikasikan pada tanaman pertanian. Kandungan tidak sesuai dengan dosis peruntukan, maka akan sangat berbahaya bagi petani, khususnya untuk konsentrasi petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, padi dan jagung dan sebagainya untuk swasembada pangan. Polisi masih memeriksa intensif pemilik sekaligus produsen pupuk cair ini di Mapolres Situbondo. Sebagai barang bukti, polisi menyita ribuan botol pupuk cair diduga palsu yang terdiri dari 9 jenis pupuk dan obat pertanian berikut bahan serta alat pembuatnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, ketahuan update status di WhatsApp seorang bandar narkoba yang lama menjadi buronan polisi diringkus Satreskoba Polres Sumeneb. Tersangka yang terkenal sulit ditangkap tersebut diringkus polisi di rumahnya sendiri. Tersangka berinisial RY, 30 tahun, warga desa Jendangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Pelaku diringkus aparat pada Senin pagi 10 Februari 2025 setelah berbulan-bulan diburu polisi. Penangkapan berawal saat tersangka update status di WhatsApp. Atas petunjuk itu, polisi langsung memantau salah satu rumah milik tersangka. Polisi juga menggeledah rumah serta salah satu area tambak udang milik RY. Upaya penangkapan sering dilakukan, namun tersangka terkena licin alias sulit ditangkap. Dari tangan buronan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sabu-sabu seberat 1,5 gram. Tersangka diduga juga seorang bandar besar narkoba karena polisi menemukan ratusan plastik klip yang biasanya digunakan tersangka untuk menjual narkoba. Jadi selama ini yang bersangkutan berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Kita itu sudah nyanggrong semalaman itu. Begitu ada informasi dia pulang ke rumahnya, Sat Narkoba menyanggrong tersangka R ini semalaman, baru tadi pagi Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, bagi Anda penggila menu bakso, mungkin cocok jika mampir ke sebuah kedai bakso di Jember. Hanya dengan Rp15.000, pembeli bisa bebas menikmati bakso sepuasnya. Namun sebagai konsekuensinya saudara, pembeli akan kena denda Rp5.000 jika menu yang telah diambilnya tidak dihabiskan atau tersisa. Sepintas warung bakso di Desa Bangsal Sari, Jember ini tak ada bedanya dengan warung bakso umumnya. Perbedaan baru terlihat saat pembeli bisa sesuka hati mengambil seluruh menu yang telah disiapkan. Ya, pembeli dibebaskan mengambil sebanyak mungkin menu mulai sayuran, tahu goreng, hingga pentol untuk kemudian dimasukkan ke dalam mangkuk. Tak perlu membayar mahal, pembeli hanya membayar Rp15.000 dan bisa sepuasnya menyantap menu bakso di warung ini. Selain harganya yang murah, rasa bakso juga enak, sehingga setiap harinya warung ini selalu ramai diserbu pembeli.
mulai warung bakso, depot bakso ini dibuka, insya Allah sudah 5 kali saya makan siang di sini. Cocok sekali untuk usaha. Artinya kalau bagi penyuka bakso mungkin jadi ideal tempat ini mungkin. Karena tempatnya juga lesehan, prasmanan, sangat luas sekali, dan juga kita leluasa mengambil sendiri untuk baksonya. Namun sebagai konsekuensinya, pembeli akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 jika menu yang telah diambil ternyata tidak habis atau tersisa. Menurut pemilik warung, aturan denda mengandung filosofi bahwa setiap orang punya porsi dan rezeki berbeda. Dalam sehari, warung bakso ini menghabiskan 40 kg daging sapi sebagai bahan pentol. Ini kan dibebaskan begitu ya? Bebas. Kira-kira nggak rugi Bu mungkin? Kalau masalah untung ruginya ya Bapak ya, kalau kayak gini ya, dapatnya sedikit banget. Dapatnya sedikit, yang penting kita itu ambil barokahnya, banyak temen. Kalau masalah di sistem perdagangan kayaknya untungnya sedikit lah. Dapatnya sedikit banget Pak. Cuma kita itu merasa senang, merasa happy punya usaha kayak gini. Lebih banyak teman, merasa puas, masyarakat pelanggan saya itu merasa puas banget. Itu memang. Meski keuntungannya tipis, namun pemilik warung sengaja menjual dagangannya dengan konsep unik seperti ini. Sebab ada kebahagiaan tersendiri saat melihat pembeli puas menyantap baksonya. Jadi bagaimana? Anda tertarik mencicipi bakso di warung ini? Siapkan dulu perut kosong Anda, dijamin pulang akan kenyang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.